Base camp Tretes berdiri seperti bangunan yang telah kehilangan semangatnya. Cat yang mengelupas pada dindingnya menciptakan pola-pola acak yang tampak seperti bekas tangan yang meronta. Seolah seseorang pernah mencoba meninggalkan pesan, namun gagal. Udara sore terasa lebih berat dari biasanya, membawa hawa dingin yang bukan berasal dari suhu gunung, melainkan dari rasa tak wajar yang menggantung di udara. Raffi berdiri di area parkir kecil, matanya menyapu sekeliling. Tempat itu biasanya penuh tawa pendaki, lantunan musik, aroma kopi saset, dan suara peralatan yang dipersiapkan. Namun, tidak hari itu. Hanya ada rumput yang tumbuh liar di pinggir bangunan dan papan kayu penunjuk jalur yang warnanya memudar seolah telah berulang kali diterjang hujan badai. Langkah-langkah Raffi melewati selasar base camp terdengar sangat jelas, terlalu jelas. Suaranya memantul ke tembok, ke lantai semen kasar, dan kembali ke telinganya seperti suara orang asing. Angin yang lewat membawa aroma daun basah bercampur tanah lama, seperti tanah yang telah digali kemudian ditutup lagi. Keheningan begitu pekat hingga Raffi merasakan dadanya berat setiap ia menarik napas. Bahkan burung-burung pun tidak terdengar. Satu-satunya suara di tempat itu hanyalah bunyi tembakau terbakar dari seseorang yang tidak tampak, aroma samar rokok yang sudah hampir padam. Seperti ada orang yang baru berdiri di dekatnya beberapa detik sebelumnya, lalu menghilang. Saat Raffi mulai melangkah menuju jalur awal pendakian, ia merasakan sesuatu yang lebih dalam dari sekadar sepi. Base camp itu seperti sedang memperhatikannya, tidak dengan mata, tetapi dengan keheningan yang terlalu pekat, terlalu terarah, dan terlalu penuh makna. Seolah tempat itu mengerti bahwa ia akan naik sendirian, dan seolah tempat itu tahu bahwa tidak semua orang yang naik akan kembali turun. Jalur pendakian mulai menanjak perlahan dan memasuki hutan pinus. Pada awalnya, deretan pohon yang menjulang tinggi tampak biasa saja. Namun ketika Raffi melangkah lebih dalam, pepohonan itu berubah menjadi sosok-sosok gelap yang berdiri terlalu diam. Batang-batang pinus bagai barisan raksasa tua yang sedang mengawasinya dengan ketenangan yang mengancam. Udara di dalam hutan terasa berbeda. Ia tidak mengalir seperti angin gunung pada umumnya, tetapi bergerak seperti hembusan napas makhluk besar. Setiap kali Raffi menapakkan kaki, ia merasakan ada sesuatu yang bergerak bersamaan, bukan hembusan angin, melainkan getaran halus dari tanah dan batang pohon. Seolah hutan itu sedang bernapas mengikuti irama langkahnya. Kelembapan udara meningkat drastis. Kabut kecil muncul dari antara akar pohon, naik perlahan seperti asap dari bara yang dipadamkan. Raffi sesekali merasakan seolah punggungnya tersentuh sesuatu yang lembut. Namun ketika ia menoleh, tidak ada apapun selain pohon-pohon berdiri tegak. Ia semakin sadar bahwa keheningan ini bukanlah keheningan alami. Ini adalah keheningan yang disengaja, keheningan yang dipaksakan oleh sesuatu yang tidak ingin keberadaannya diketahui. Di tengah keheningan itu, suara langkahnya sendiri terdengar seperti ancaman, terlalu keras dan terlalu invasif. Sesekali ia mencium aroma tanah basah bercampur getah pinus. Namun di antara aroma alami itu, ada wangi samar yang tidak seharusnya ada di hutan. Wangi yang menyerupai bau besi, seperti aroma darah yang sudah mulai mengering, namun masih menyisakan jejak tajam di udara. Hutan itu seperti sedang memeriksanya, menimbang-nimbang apakah ia pantas diterima atau ditolak. Satu hal yang pasti, Raffi mulai merasa bahwa jalur pendakian yang ia injak bukan sekadar jalur fisik, tetapi gerbang menuju sesuatu yang jauh lebih tua daripada gunung itu sendiri. Beberapa jam pendakian berlalu sebelum akhirnya Raffi menemukan hal yang membuat langkahnya terhenti. Sebuah tenda biru berdiri tepat di tengah jalur. Warnanya mencolok di antara tanah dan dedaunan.
Namun mencoloknya itu justru membuatnya tidak terasa seperti milik manusia yang mendirikan tenda untuk beristirahat. Tenda itu bersih, terlalu bersih. Tidak ada daun kering menempel pada kainnya. Tidak ada embun di bagian atapnya. Bahkan tidak ada bekas tanah di bagian bawahnya. Seakan tenda itu baru saja diletakkan di sana dalam hitungan detik sebelum Raffi tiba. Saat ia berjalan memutar perlahan, tenda itu tampak seperti sedang menghadap tepat ke arahnya dari sudut manapun ia melihat. Tidak ada robekan, tidak ada goresan, dan tidak ada tanda bahwa seseorang pernah menggunakannya. Yang membuatnya semakin janggal adalah suasana di sekitar tenda itu. Tidak ada suara angin, tidak ada gerakan cabang pohon. Alam di sekitar tenda itu seperti membeku. Raffi merasakan hawa dingin yang tidak wajar keluar dari dalamnya. Dingin yang berbeda dari udara gunung. Ia menyadari sesuatu yang mengganggu. Tenda itu tidak memiliki pintu yang terbuka. Namun, ia dapat merasakan ruang kosong di dalamnya. Ruang yang terasa seperti perut gua gelap yang menunggu seseorang untuk masuk, bukan untuk beristirahat, tetapi untuk tidak pernah keluar lagi. Saat ia melangkah pergi, punggungnya merinding hebat. Bukan karena tenda itu tidak memiliki pemilik, tetapi karena tenda itu terasa seperti sedang menahan sesuatu di dalamnya. Sesuatu yang mendengarkan langkahnya menjauh dengan penuh kesabaran. Lembah yang ia sangka sebagai lembah kijang akhirnya terlihat. Namun sejak langkah pertama memasuki area itu, Raffi tahu ada sesuatu yang salah. Rumputnya tumbuh terlalu tinggi, mencapai setengah badan. Rumput setinggi itu tidak mungkin ada di tempat yang sering dipakai pendaki untuk camp. Tanahnya tidak menunjukkan bekas pijakan manusia. Tidak ada area datar yang sering digunakan pendaki. Tidak ada batu api bekas perapian. Tidak ada sampah. Tidak ada bahkan secuil plastik kecil yang biasanya tersisa dari pendaki ceroboh. Lembah itu terlalu bersih, terlalu perawan. Seolah lembah itu baru saja diciptakan. Kabut naik dari tanah seperti napas dingin. Ia memerhatikan bentuk-bentuk kabut itu dan beberapa di antaranya tampak seperti mengikuti gerakan tubuhnya. Kabut itu tidak menyebar secara acak, melainkan bergerak seperti kumpulan tangan yang meraba udara. Saat melihat ke arah pepohonan, ia menyadari pohon-pohon di sekeliling lembah membentuk pola bundar, terlalu simetris untuk menjadi formasi alami. Mereka berdiri seperti penonton yang mengelilingi arena, menonton sesuatu yang belum terjadi. Raffi mulai menyadari bahwa ia mungkin telah keluar dari jalur resmi tanpa sadar. Namun yang membuatnya takut bukan kesadaran rute yang salah, melainkan kenyataan bahwa lembah itu terasa dibuat khusus untuk dirinya. Seperti perangkap yang hanya aktif jika seseorang naik sendirian pada waktu tertentu. Dalam keadaan tertentu, ia merasa takut untuk tidur, tetapi udara mulai turun drastis. Ia tidak punya pilihan selain mendirikan tenda, berharap malam tidak membawa hal yang lebih buruk. Sayangnya, gunung sudah menyiapkan sesuatu. Malam turun secara tidak wajar, tanpa gradasi cahaya. Langit yang seharusnya memerah menjadi jingga, berubah langsung menjadi hitam pekat. Udara lembah makin dingin, menusuk tulang seperti angin yang datang dari dunia bawah. Saat Raffi berada di dalam tenda, ia mulai mendengar langkah-langkah lembut. Langkah itu tidak seperti langkah hewan. Polanya terlalu teratur, seolah langkah manusia tanpa sepatu. Berputar pelan mengelilingi tenda, berhenti tepat di dekat posisi kepalanya, lalu berpindah lagi. Tanah di bawah tenda bergetar. Tidak cukup kuat untuk mengguncang, namun cukup terasa untuk membuat tubuhnya merinding. Getaran itu seperti denyut jantung besar di dalam tanah. Kemudian terdengar gesekan serak, seperti sesuatu yang berat sedang diseret melalui rumput tinggi. Setiap kali suara itu muncul, kabut di luar tampak berpendar samar, seperti tersapu oleh sesuatu yang besar. Keheningan muncul tiba-tiba, keheningan total, sampai Raffi dapat mendengar degup jantungnya sendiri. Namun keheningan itu
tidak membuatnya lega. Justru terasa seperti mata raksasa sedang tertuju padanya dari arah luar tenda. Ia berusaha memejamkan mata, namun rasa takut membuatnya terjaga hingga dini hari. Ia merasa seakan-akan tenda itu adalah satu-satunya pelindung tipis antara dirinya dan sesuatu yang sedang menunggu di luar. Sesuatu yang tidak sabar untuk melihat wajahnya. Pagi datang tanpa matahari. Langit pucat seperti kain kusam. Kabut masih menggantung di udara, tidak bergerak seperti kabut normal. Raffi membuka tenda dan langsung terpaku melihat jejak kaki di sekitar tempatnya camp. Jejak itu tidak seperti jejak satu orang. Jumlahnya puluhan. Beberapa berukuran normal, beberapa lebih kecil seperti milik anak-anak, sementara beberapa terlalu panjang untuk ukuran manusia. Jejak itu berputar-putar seolah mereka mengelilingi tendanya sepanjang malam. Namun, ada hal lebih mengerikan. Jejak itu tidak memiliki pola masuk atau keluar. Mereka berhenti mendadak di titik-titik tertentu, seakan para pemilik jejak itu menghilang begitu saja di udara. Tidak ada arah datang, tidak ada arah pergi. Hanya titik dimulai dan berhenti yang terlihat acak, tetapi terasa sangat disengaja. Di dekat pohon besar, ia menemukan sobekan kain, usang, dan hampir hancur dimakan lumut. Tidak jauh dari sana, ada logbook pendakian tua, basah, kertasnya menempel satu sama lain. Namun tulisan tahun di sampulnya masih terlihat samar. Tahun itu sudah lebih dari 10 tahun lalu. Ia membuka beberapa halaman, tetapi yang terbaca hanyalah noda basah seperti bekas tinta yang larut. Namun, di balik noda itu, bentuk tulisan samar terlihat seperti lingkaran tak beraturan. Bukan huruf, bukan angka, melainkan coretan yang tampak seperti permintaan tolong yang gagal ditulis sempurna. Semua itu memberi pesan tidak langsung. Jejak-jejak itu mungkin milik pendaki yang sudah hilang. Pendaki yang tidak pernah ditemukan. Pendaki yang mungkin masih di sini, tidak hidup, namun tidak juga benar-benar mati. Saat Raffi melanjutkan perjalanan, ia mulai menyadari jalur yang ia tempuh terasa berbeda dari pagi malam sebelumnya. Kabut membentuk pola aneh, seperti anak tangga raksasa yang membawa jalur ke arah punggungan. Akar-akar pohon membentuk formasi yang seakan sengaja ditata. Tidak ada jalur resmi yang seharusnya terlihat seperti itu. Langkah-langkah Raffi terasa lebih ringan, seolah tubuhnya dibimbing oleh sesuatu yang tidak terlihat. Namun, pikiran dan perasaannya justru semakin berat. Ia merasa seperti sedang ditarik oleh kekuatan yang tidak dapat ia tolak. Setiap detik terasa seperti dorongan halus di punggungnya. Bukan angin, melainkan sepasang tangan dingin yang memintanya terus naik. Sesekali ia melihat kabut berubah menjadi bentuk samar. Ada yang tampak seperti bahu seseorang, ada yang tampak seperti kepala tanpa wajah. Mereka tidak menunjukkan agresi, tetapi mereka juga tidak terlihat berbahaya. Justru seolah mereka sedang mengiringinya menuju tujuan akhir. Pada satu titik, Raffi berhenti dan menatap ke bawah. Jalur yang ia lewati menghilang, ditelan kabut tebal. Ia sadar ia tidak bisa kembali. Bahkan jika ia ingin, gunung telah memilih arah untuknya, dan ia hanya bisa mengikutinya. Saat senja semu muncul, kabut berubah menjadi tirai tebal yang bergerak perlahan. Dari dalamnya, sosok-sosok samar mulai terlihat. Mereka tampak seperti pendaki berjaket tebal, namun gerakan mereka tidak sesuai langkah manusia. Ada yang melayang setinggi pinggang, seperti tubuh tanpa gravitasi. Ada yang berjalan tanpa menyentuh tanah. Kaki mereka bergerak, tetapi tidak pernah menyentuh permukaan. Ada pula yang hanya tampak separuh tubuh, bagian atas melayang, bagian bawah hilang dalam kabut. Wajah mereka tidak dapat dilihat, atau mungkin memang tidak memiliki wajah. Wajah mereka adalah permukaan rata, seperti kain cadar tipis yang menempel pada tengkorak. Tidak ada mata, tidak ada hidung, tidak ada mulut. Namun meski tanpa wajah,
Raffi merasakan tatapan mereka tertuju padanya. Tatapan yang bukan berasal dari mata, melainkan dari kehadiran yang memerhatikannya dari dekat. Mereka tidak mendekati, namun mereka juga tidak menjauh. Mereka berjalan bersamanya, mengikuti langkahnya dengan ritme yang aneh. Seperti rombongan pendaki yang sudah terbiasa melewati jalur ini ribuan kali. Padahal mereka mungkin tidak pernah kembali dari jalur ini, dan mungkin tidak pernah benar-benar ditemukan. Di punggungan tertinggi, Raffi merasakan udara berubah drastis. Bukan dingin, tetapi berat, seperti udara yang telah lama terkunci di dalam ruangan tertutup dan baru keluar. Tanah di bawahnya terasa keras dan tua, seperti tempat yang sudah ada sejak sebelum manusia mengenal pendakian. Di balik bebatuan besar, ada sesuatu, bukan bentuk yang jelas, bukan wujud yang mudah dipahami, hanya bayangan raksasa yang berdiri terpaku. Bayangan itu lebih tinggi dari 2 pohon pinus dewasa. Bentuknya tidak jelas, menyerupai tubuh tetapi tidak utuh, menyerupai bayangan manusia tetapi tidak sesuai proporsi. Ketika kabut lewat di depannya, bayangan itu tampak melengkung dan bergerak perlahan, seperti makhluk yang sedang bangun dari tidur panjang. Raffi tidak berani bergerak. Tubuhnya terasa ditahan oleh udara itu sendiri. Ia merasakan sosok itu mengamatinya, bukan dengan mata, tetapi dengan kesadaran tua yang tidak mengenal empati. Dalam momen itu, Raffi mengerti satu hal. Ia tidak melihat penjaga itu. Penjaga itu yang memperhatikan dirinya, dan penjaga sedang memutuskan apa yang akan dilakukan terhadapnya. Kabut semakin tebal hingga jarak 1 meter pun tidak terlihat. Jalur yang ia lewati menghilang sepenuhnya, seolah gunung menutup pintunya. Raffi mencoba mencari arah turun, tetapi setiap langkah justru membawanya ke tempat yang semakin tidak familiar. Ia mendengar suara samar, bukan langkah, bukan bisikan, tetapi seperti tarikan napas panjang dari lembah di bawah. Suara itu bukan suara alam. Suara itu seperti seseorang atau sesuatu yang sedang menunggu. Sosok-sosok kabut mulai berkumpul, membentuk lingkaran di kejauhan. Mereka berdiri diam, seolah memberikan ruang di tengah, ruang yang tampaknya ditujukan untuk Raffi. Ia merasakan tubuhnya perlahan menjadi ringan. Kabut menempel pada kulitnya seperti jaring-jaring halus. Sensasi hangat dingin bercampur, membuatnya sulit merasakan batas tubuhnya sendiri. Dalam kepanikan yang samar, ia menyadari wajahnya mulai kehilangan rasa. Jari-jarinya mati rasa. Napasnya menjadi pelan, bukan karena kelelahan, tetapi karena tubuhnya mulai menyatu dengan kabut. Sebelum kesadarannya hilang, ia melihat sesuatu. Bayangan dirinya sendiri berdiri di kejauhan, kabur tanpa wajah. Ia melihat tubuh itu memandangnya, atau mungkin itu bukan bayangannya. Mungkin itu adalah dirinya yang baru. Dan ketika punggungan Arjuno kembali sunyi, angin akhirnya berhembus, membawa kabar keheningan yang akan menyambut pendaki berikutnya. Pendaki yang juga akan menjadi bagian dari kabut. Pendaki yang akan menjadi penjaga baru.